Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanqab wa ila rabbika farghab. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan, makcik-makcik yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, sebab pada malam hari ini Allah masih lagi memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita mintakan kepada Allah agar senantiasa dicucurkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang sentiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Hadirin wal hadirat, para junjungan Allah yang berbahagia. Ayat yang kita bacakan tadi cukup familiar di telinga kita. Tadi imam kita di rakaat yang pertama juga membaca ayat tersebut. Sebahagian ulama-ulama tafsir menyatakan al-insyirah atau asyar ini merupakan kelanjutan dari surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha Allah menceritakan banyak nikmat yang dah diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Insyirah atau Asyar, Allah juga menceritakan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Sebahagian ulama banyak mengamalkan surah ini dibaca yang fungsinya juga untuk melapangkan dada kita. Sebab setiap manusia pasti akan menemui berbagai macam dugaan. Maka ketika dugaan itu datang, tidak ada salahnya kita memperbanyak membaca surah ini. Sebab hadirin wal hadirat, para jemputan Allah yang berbahagia, manusia sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Mau tidak mau, dia memerlukan pertolongan. Pertolongan yang pasti itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita meminta tolong kepada makhluk, makhluk pasti binasa. Kalau kita mengambil backing, mengambil pertolongan dari orang yang punya jabatan tinggi, jawatan pasti bergiring. Kalau kita meminta tolong kepada orang besar yang berpengaruh, kebesaran dan pengaruhnya suatu saat akan luntur. Kekuasaan yang tidak pernah luntur, pengaruh yang tidak akan mungkin hilang,
itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus sentiasa meminta tolong kepada wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam hidup dan kehidupan manusia ada dua tempat di mana manusia dapat langsung berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, ketika manusia membaca Al-Quran, maka kita disuruh membaca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kenapa? Sebab membaca Al-Quran itu merupakan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, solat. Perbezaan solat dengan membaca Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, pada waktu itu Allah yang sedang bercakap dengan kita. Kenapa demikian? Sebab Quran itu adalah kalam. Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah sedang berbicara dengan kita. Maka ada satu buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama besar di Mesir, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Buku itu bertajuk Al-Quran fi Syahril Quran. Dalam buku itu dia menyatakan Al-Quran itu boleh dijadikan tempat untuk mengukur kadar keimanan manusia. Orang yang betul-betul beriman, ketika Al-Quran dibacakan, sekurang-kurangnya dia akan merasakan 3 hal. Yang pertama, ketika Al-Quran dibacakan, hatinya akan luluh, jiwanya akan tunduk kepada bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada satu gunung, kepada satu bukit, la ra'aitahu, engkau akan melihat bukit itu khashi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kalaulah bukit, kalaulah gunung yang terdiri dari batu, tanah, kayu, besi, tertunduk, terpecah kerana Al-Quran dibacakan. Andai kata ada orang yang mengaku dirinya beriman, ketika Al-Quran dibacakan tidak tunduk jiwanya, tidak tunduk hatinya, maka jiwa dan hati orang ini sudah lebih keras dari batu dan besi yang ada di gunung Ganan tadi. Jadi orang yang betul-betul beriman, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, kalau Quran dibacakan tertunduk jiwa. Yang kedua, andai kata Al-Quran dibacakan, maka serta-merta dia akan menyimak dan terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran itu, semaklah, diamlah. Dengan menyimak dan diam itu, kamu akan mendapat rahmat. Di zaman Rasul, pernah para sahabat membaca Al-Quran. Jin mendengar bacaan Quran itu. Para jin terkejut. Suara apa itu? Kenapa kalimat-kalimatnya begitu luar biasa sehingga kita terpukau dan terkejut dibuatnya? Maka jin Islam menyatakan itulah Al-Quran. Kalau jin saja terpukau, terdiam, menyimak ketika Al-Quran dibacakan, kalau adalah manusia yang tidak mau menyimak dan terdiam ketika Al-Quran dibacakan, manusia ini sudah jauh lebih buruk daripada jin. Padahal jin tak nampak, sebab jin itu berasal dari kata-kata jan, tersembunyi. Maka bayi yang ada dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya,
Orang gila bahasa Arabnya majnun, berasal dari kata-kata jan. Majnun, kenapa? Tak nampak akalnya, tertutup akalnya. Benteng, bahasa Arabnya apa? Junnah, berasal dari kata-kata jan. Sebab apa yang ada dalam benteng itu tertutup, tak nampak. Jadi jin itu tak nampak. Kalau dia nampak bukan jin, berubah menjadi jom. Sebab jin tak akan mungkin nampak. Kalau ada orang melihat jin itu bohong itu. Tapi jin boleh menampakkan dirinya menyerupai bentuk benda-benda yang lain. Dia boleh jadi ular, dia boleh jadi khinzir, dia boleh jadi harimau, macam-macam. Tapi menyerupai bentuk kepada sesuatu itu membahayakan bagi jin itu sendiri. Kita teruskan, jin ketika Quran dibacakan dia terkesima, dia terkejut, dia semak betul-betul. Sebab dia merasakan ada yang luar biasa dalam Al-Quran. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, kalau Al-Quran dibacakan, setiap ayat yang dibaca itu akan menambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum iman, maka imannya pasti akan bertambah. Jadi komunikasi yang pertama antara kita dengan Allah adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Membaca Al-Quran ini pelik. Ada yang disebut dengan i'jazul Quran. Apa peliknya baca Quran ini? Quran dibaca oleh orang yang paham bahasa Arab cocok. Dibaca oleh orang yang tidak paham bahasa Arab sesuai. Berbeza dengan novel-novel bahasa Inggris. Kita baca karya Tolstoy, kita baca karya Shakespeare, Romeo and Juliet. Kalau kita tak paham bahasa Inggris, kita campakkan novel-novel itu. Quran, paham tak paham kita, setiap kita baca ada kesejukan dalam jiwa kita. Ini kelebihan Al-Quran. Yang kedua, kelebihan Al-Quran itu dia cocok dibaca oleh siapa saja. Budak-budak tadika sesuai baca Quran. Profesor kat universiti sesuai baca Al-Quran. Tak ada buku profesor cocok dibaca oleh budak tadika, dan tak ada buku budak tadika yang akan dibaca oleh profesor. Tak ada. Buku budak tadika akan dicampak oleh profesor. Buku profesor gila budak tadika membaca. Al-Quran tidak. Profesor di universiti cocok baca Quran. Budak-budak tadika di surau-surau sesuai baca Al-Quran. Dia cocok dibaca siapa saja. Saintis baca Quran sesuai. Sastrawan baca Al-Quran cocok. Ahli matematik oke. Ahli sastra tak ada masalah. Itu kehebatan Al-Quran. Al-Quran cocok dibaca dalam keadaan yang bagaimanapun. Ketika kita sedih baca Quran, ada kematian kita baca Quran sesuai. Ada kenduri kawin kita baca Quran cocok. Tak ada buku yang cocok dibaca waktu sedih, tapi cocok dibaca waktu senang, tak ada. Sehingga kalau orang patah hati, dia akan mendengarkan lagu-lagu sedih. Kalau orang gembira, dia pun menyanyikan lagu-lagu gembira. Maka saya tak pernah mendengar banyak student saya orang Malaysia di Pekanbaru itu, kalau dia patah hati, dia menyanyikan lagu gembira seperti lagu negara. Tak ada. Tak cocok. Quran cocok sesuai. Ini kelebihan daripada Al-Quran. Sehingga dia merupakan alat komunikasi yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, tempat manusia berkomunikasi dengan Tuhan adalah sholat.
Sebab tidak ada tempat di dunia ini di mana manusia dekat dengan Tuhan sedekat-dekatnya. Dekat yang tak berjarak, hampir yang tak bertemu. Ini yang dikatakan dalam salah satu hadis sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsaru du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam solatnya. Fa aktsaru du'a, maka perbanyaklah berdoa. Maknanya apa? Solat itu tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah. Pada waktu itu kita ceritakan apa yang tak mungkin kita ceritakan dengan manusia. Sebab semua kita punya rahasia. Saya punya rahasia. Imam kita yang badannya lebih besar dari saya punya rahasia. Kadang nak luahkan kepada orang tak sampai hati. Nak luahkan kepada saudara tak sedap. Pakcik-pakcik yang ada kat sini semua punya masalah. Nak disampaikan ke isteri takut jadi pikiran isteri. Nak disampaikan ke anak nanti tak sedap dengan anak. Nak disampaikan dengan saudara-saudara pun punya masalah. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kepada siapa kita adukan? Kepada Allah. Sebab Allah akan memberikan solusi terhadap kita. Makcik-makcik yang di belakang itu juga pasti punya masalah. Kadang-kadang masalah makcik itu besar. Nak diceritakan ke anak tak sedap, diceritakan ke jiran takut jadi gosip, diceritakan ke saudara pun punya masalah, disimpan-simpan jadi penyakit. Nak disampaikan ke suamilah punca masalah. Ada siapa nak kita ceritakan? Jawabannya sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakinlah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kita teruskan pengajian kita. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah tidak kami telah lapangkan dada? Seperti saya katakan di awal tadi, ayat ini sambung daripada surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha dikatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau dalam keadaan yatim fa'awa, kami bimbing engkau. Wa wajadaka dhallan fahada, kami dapati engkau dalam keraguan. Ini bukan sesat tapi keraguan. Fahada, kami tunjuki engkau. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kami dapati engkau dalam keadaan yang miskin papa kedana. Fa'aghna, kami kayakan engkau. Sambungannya dah sampai ke penghujung, alam nasrah laka sadrak. Nikmat yang lainnya, bukankah tidak kami telah lapangkan dada? Sebagian ahli tafsir menyatakan karena Allah menyebut kata-kata sadrak, ini maksudnya adalah beban jiwa. Sebab beban jiwa yang dihadapi Rasul itu luar biasa. Sebelum menjadi Rasul, dia digelar dengan Al-Amin. Semua orang mengakui kalau dia itu jujur. Begitu dia mengiklankan, mendeklarasikan, menyatakan dia sebagai Rasul, orang-orang yang mencintai dia dulu semuanya menyatakan dia sesat. Bahkan ayah saudara dia Abu Jahal, Abu Lahab menyatakan dia gila, tukang sihir. Kalau orang lain yang menyatakan kita sesat itu biasa. Tapi kalau saudara-saudara kita yang menyatakan kita sesat, ini masalah. Makanya kalau kita dalam hidup ini yang menikam kita musuh tak ada masalah. Tapi kalau yang menikam kita kawan, pasti masalah. Berat. Kalau luka di badan boleh dibalut, tapi kalau luka di hati tak ada obat. Ini yang dikatakan orang-orang Melayu lama, akar nikung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Kalau hati terbakar susah nggak ada obat. Jadi ketika yang mendustai, yang menyatakan dia gila, yang menyatakan dia tukang sihir, yang menyatakan dia pembohong, saudara maranya
luar biasa pedih. Tapi alam nasrah la kasatra. Kepedihan itu telah kami hilangkan. Wa wada'na anka wizra, dan kami angkatkan beban yang ada pada diri. Banyak beban yang dihadapi oleh Rasul. Sebab dalam beberapa hadis dikatakan semua manusia akan mendapatkan dugaan dan cobaan. Yang paling kuat mendapatkan cobaan itu adalah al-anbiya. Sumat amsal farabdal. Kemudian orang yang sepertinya. Makin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat pula dugaan dan cabaran yang akan dihadapinya. Itu pasti. Oleh karena itu, ketika saudara mara, ketika orang-orang paling dekat dengan dia memfitnah, menyatakan dia gila dan macam-macam, itu berat bagi Rasul. Sampai-sampai orang kafir Quraisy menyatakan Muhammad ini pembohong. Kalau Allah menginginkan menurunkan seorang Rasul, dia tidak akan berikan kepada Muhammad. Dia pasti akan turunkan Rasul itu malaikat. Kenapa macam itu? Mana mungkin Muhammad jadi Rasul? Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia berkahwin seperti kita, dia jalan di pasar seperti kita. Apa beda kita dengan Muhammad? Kalau memang Allah akan menurunkan Rasul, pastilah menurunkannya malaikat. Kalau malaikat jadi Rasul, maka kita akan beriman kepadanya. Apa mungkin malaikat menjadi Rasul? Mustahil. Kenapa mustahil? Sebab fungsi daripada Rasul untuk diikut, untuk ditiru, untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau malaikat menjadi Rasul, apa boleh kita tiru malaikat? Malaikat tak makan, pakcik-pakcik paling hobi makan. Malaikat tidak tidur, makcik-makcik ketika penceramah berceramah ramai juga yang tidur. Macam mana nak milih? Malaikat tidak kawin, banyak di antara pakcik-pakcik kalau boleh bertambah kawin. Macam mana nak meniru malaikat? Sebab dia tidak akan mungkin ditiru. Salah satu kelebihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia boleh ditiru. Siapapun boleh meniru Rasulullah. Berbeza dengan Isa, berbeza dengan Siddhartha Gautama. Orang Kristen, begitu dia kawin, dia bingung. Menjadi suami, siapa yang ditiru? Sebab Isa tak pernah jadi suami. Begitu punya anak, makin bingung lagi. Saya dah jadi ayah. Selaku seorang ayah, siapa yang harus saya contoh? Sebab Isa tak pernah punya anak. Begitu orang Kristen punya cucu, jadi atuk, dia pun bingung. Saya dah jadi cucu, saya dah jadi atuk, dah punya cucu. Selaku seorang atuk, siapa yang saya tiru? Sebab Isa tak pernah punya cucu. Rasulullah pernah menjadi suami, pernah menjadi ayah, pernah menjadi atuk. Siapapun yang pernah menjadi ayah, menjadi atuk, menjadi suami, boleh meniru Rasul. Sebab Rasul mengalami apa yang dialami oleh manusia. Orang-orang Buddhis, begitu dia menjadi pemimpin, bingung siapa yang ditirunya. Sebab Siddhartha Gautama begitu mendapat wangsit dari mendapat ilham dari bawah pokok bodhi dari Tuhan menurut ceritanya, dia dah tak pernah lagi keluar ke alam raman. Dia hanya bertapa di tempat pertapaannya. Dia tak pernah menjadi pemimpin. Andai kata orang Buddhis menjadi pemimpin, siapa yang ditiru? Tak. Tapi kita umat Islam menjadi pemimpin, ada yang kita tiru. Siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul juga pernah menjadi pemimpin. Ini kehebatan Rasulullah. Jadi, kalau ada orang sekarang mengaku diri
zakat yang diinginkan Allah itu bagaimana. Jadi menjadi Rasul itu harus orang pilihan, bukan orang-orang kebanyakan. Kita teruskan. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Lalu kami angkatkan sebutan nama. Apa maksud? Semakin banyak orang yang mencemoohkan Rasul, merendahkan Rasul, maka justru semakin tinggi nama Rasul. Orang Yasrib datang ke Mekah, yang dia cari mana Muhammad. Orang Yaman datang ke Mekah, yang dia cari mana Muhammad. Bahkan Salman Al-Farsi, orang Parsi datang ke Mekah, yang dia cari juga Muhammad, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Orang selalu menutup-nutupi Muhammad, tapi semakin ditutup semakin tinggi nama Muhammad. Ini yang dikatakan dengan warafa'na laka dzikrak. Maknanya, kalau Allah ingin menaikkan nama kita, tak ada makhluk pun yang dapat menghilangkan. Tapi kalau Allah ingin menghilangkan nama kita, walau seluruh dunia orang mengangkatnya, kita tidak akan muncul juga. Maka banyak orang yang selalu ditutup-tutupi kebenarannya, tapi kebenaran yang keluar dari mulutnya semakin terserah di mana-mana. Itu kalau Allah menghendaki. Dan ini berlaku pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Menurut ahli-ahli tafsir, al-usri diulang 2 kali. Yusra juga diulang 2 kali. Al-usri artinya kesukaran, yusra artinya kemudahan. Permasalahannya adalah kenapa Allah menggunakan al-usri pakai alif lam, ma'rifah, sementara yusra tidak pakai alif lam, nakirah. Kalau dalam bahasa orang putih, kalau ma'rifah itu ada kata-kata de di ujungnya. The mosque, kita tahu kita di mana masjidnya. Tapi kalau a mosque, banyak macam-macam masjid. The house, tahu kita di mana sebetulnya rumah yang ditunjuk itu. Tapi kalau a house, itu macam-macam. Al-usri itu jelas. Karena dia diulang 2 kali, maka al-usri yang di atas sama dengan al-usri yang di bawah. Maknanya ada satu kesukaan. Yusra, dia nakirah. Karena dia nakirah, kalau dia diulang 2 kali, diulang 3 kali, maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu berbeda. Ahli tafsir menyatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra maksudnya, sesungguhnya pada tiap-tiap kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya pada tiap-tiap kesusahan ada kemudahan. Maksudnya susah cuma satu, tapi mudah ada 2. Artinya apa? Setiap kita mendapatkan kesusahan pasti ada 2 kemudahan di situ. Maka kita disuruh bersifat positive thinking terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita baca sejarah Hamka, ketika dia menulis tafsir Al-Azhar, bertahun-tahun dia tulis. Surah Al-Baqarah pun tak sudah. Entah kenapa dia difitnah. Karena dia difitnah, ditangkap oleh Soekarno, dimasukkan ke dalam penjara lebih dari 2 tahun. Selama dalam penjara, dia bisa memudahkan tafsir Al-Azhar. Maka apa kata Hamka? Saya bersyukur kepada Allah karena saya masuk ke dalam penjara. Kalau saya tidak berada di penjara sampai mati pun, tafsir Al-Azhar pasti tidak suka. Masuk penjara itu usri
kalau dia sayang kepada hambanya, dia uji hambanya tadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Diuji, pasti diuji. Kita boleh tahan dengan ujian berupa kesusahan, tapi orang sering tak boleh tahan ketika ujian itu berupa kesenangan. Kalau kita diuji dengan sakit, mulut itu cepat menyebut nama Allah. Kalau diuji dengan kemiskinan, belum lagi imam datang ke masjid, dah sampai kita di masjid. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, lebih mudah mencari kita di mal-mal, di hotel-hotel, di mana-mana daripada di surau dan di masjid. Kita selalu rasakan. Maka banyak kawan-kawan saya di Indonesia ketika menjadi ustaz-ustaz biasa aman, bagus. Begitu menjadi wakil rakyat, mudah berubah. Dulu sembahyang hari-hari berjamaah, hari ini hanya Jumat aja yang berjamaah. Udah itu tak nampak lagi, alasan sibuk. Kalau dulu berzikir menggunakan 5 jari, sekarang cukup berzikir menggunakan 2 jari. Kalau dulu subhanallah, 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 alhamdulillah, semua benar. Sekarang cuma 2 lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tantangan berupa kemewahan itu yang selalu membuat manusia jatuh. Maka ketika Rasul ditanya, nak kaya seperti Sulaiman, nak ini, nak itu, macam mana? Nabi cuma menyatakan, biarlah aku merasakan lapar sehari dan kenyang sehari. Kenapa? Yang membuat kita sering jatuh bukan kesusahan, tapi yang sering membuat kita jatuh adalah kemudahan. Begitu kita dilimpahkan dengan kemewahan, dilimpahkan dengan duit ringgit yang banyak, pada saat itulah kita biasanya akan jatuh. Tapi kalau kita diuji dengan kesusahan, insya Allah kita akan dekat kepada Allah Rabbul Jalil. Faiza faragta fansab. Apabila kita dah selesai dengan satu urusan, dengan satu pekerjaan, bukan tidur, tapi Allah katakan fansab, lakukan pekerjaan yang lain. Maka dalam Islam tidak ada istilah retire, tidak ada istilah pensiun. Kalau mungkin waktu kita kerja, dulu kita bekerja, tujuan utama dari kerja kita itu untuk kehidupan kita yang bersifat duniawi. Maka selepas pensiun bekerja lagi, tapi usahakan hasil dari kerja kita untuk kehidupan ukhrawi. Makanya ada seorang sahabat yang anak dia dah menikah semua, tinggal seorang perempuan. Dia ini ahli perniagaan. Dia bercakap dengan Rasul, ya Rasul, saya nak nikah, anak saya dah besar-besar, saya nak tinggal di masjid bersama ahli sunnah, berzikir-zikir. Apa kata Rasul? Jangan. Kalau engkau tahu esok hari kiamat di tanganmu masih ada benih, tanamkan. Menanamkan itu juga dihitung dengan sedekah. Maksudnya apa? Tidak ada istilah kita berhenti untuk menunaikan kebajikan. Sebab dalam Islam itu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi, faiza faragta fansab. Andai kata dah sudah satu urusan, lakukan urusan-urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu bermohon. Apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan bahwa kita selaku manusia hanya boleh bermohon kepada Allah. Bermohon kepada selain Allah boleh menjatuhkan kita kepada kemusyrikan. Sementara musyrik adalah dosa yang tidak guna
diampunkan oleh Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia, kita sering kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kepada Allah, kita tidak pernah kecewa. Kata Allah, kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan jemput dia berlari. Maknanya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, maka pertolongan Allah pun akan semakin dekat